경찰입니다. 은퇴를 하시겠다고요? 나 은퇴하려고. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya teman-teman. Setelah di episode kemarin An berhasil mempermalukan Sarah dan Yeonji di sosial media, pembalasan apakah yang akan dilakukan Yeonji selanjutnya teman-teman? Well, inilah lanjutan dari film yang berjudul The Glory episode 13. Episode 13 ini dibuka dengan lanjutan akhir episode kemarin. Setelah Eun berhasil mengupload aib Sarah dan Yeonji di sosial media, terlihat berita itu pun langsung menjadi trending topik di negeri itu. 아니 얘 미친 거 아니야 진짜? Lalu terlihat Sarah di kediamannya yang akan kabur ke luar negeri pun dihadang pasukan polisi yang akan menangkapnya. Juga terlihat Eun di kediamannya yang sedang diobati Jung setelah mendapatkan luka dari ibunya kemarin. Dan Yeonji yang terlihat menginap di tempat dukunya setelah kejadian kemarin pun dijemput suaminya yang akan membantu Yeonji membereskan masalah itu. Dan terlihat alasan Doyoung melakukan semua itu pun hanya karena Yisol yang masih mengikat mereka sebagai suami istri. Yeonji dan Doyoung sudah sampai di kantornya. Terlihat para pengacara Doyoung pun langsung meminta pembenaran tentang berita itu pada Yeonji. Namun karena Yeonji yang menurutnya berita itu tanpa bukti, ia pun menolak tuduhan kejahatan itu. Bertepatan dengan Sarah yang diinterogasi di suatu ruangan, terlihat ia pun sama saja seperti Yeonji yang gak bisa diatur. Dan saat petugas datang untuk mengeceknya, dengan serakah Sarah pun memperlakukan petugas itu dengan 이사라 씨 검사 진행하겠습니다. 공무원료는 꺼지세요. Juga terlihat Jajun yang mendatangi tempat pemulihan CCTV-nya kemarin. Ia pun mendapati memori CCTV-nya itu baru, alias tiada data yang tersimpan. Yang berarti di sini Yeonji pun sudah membaca Jajun akan melakukan itu. Gak lama terlihat notif Hijong di HP Jajun pun muncul. Dan setelah Jajun mendengar sedikit rekaman Meo di HP Hijong, ia pun mengetahui kalau rekaman Meo waktu itu sedang berada di butiknya dengan seseorang dan lebih mencurigai si Yeonji. Dan karena menurutnya Hijong selalu ada di sampingnya, ia pun sedikit demi sedikit membuka hatinya untuk Hijong. 너 8살에 키울 수 있어? 프로포즈 멘트 치곤. Di keesokan harinya saat Jijong berkunjung di Taman Go dan tidak sengaja bertemu dengan Doyoung. Dan setelah mereka bermain sambil mengobrol, terlihat Doyoung pun menanyakan alasan Jijong mengapa mau membantu si Eun melakukan pembalasan itu. Yang padahal jelas-jelas pembalasan itu nggak dianjurinya teman-teman. Dan setelah Jijong menceritakan alasan mengapa ia mau membantu si Eun, terlihat Doyoung pun sadar dan ingin ikut membantu si Eun. Wih, ada sayangannya nih teman-teman. 나도 바라는 겁니다. 문동은 씨의 행복을. Di tempat lain terlihat Buyeon yang akan pulang ke rumahnya pun diteror Pakang yang sudah mengetahui kalau Yeonji pembunuh Meo. Namun saat Buyeon panik dan mencoba menghubungi Yeonji, terlihat Yeonji yang sama panik pun mereject telepon itu dan pergi ke butik Jaejun. Dan maksud Yeonji mendatangi butiknya Jaejun itu, ia pun bermaksud untuk memastikan si Eun tidak mempunyai bukti pembunuhan itu. Namun saat si pelayan memergokinya dan menanyakan memori CCTV-nya yang diganti si Yeonji, terlihat Yeonji yang mengira semua berjalan dengan rencananya pun menjawab bahwa ialah pengganti memori itu sambil pergi meninggalkan butik itu. 나라고 해. 내가 바꿨잖아. Di keesokan harinya saat buat berkunjung ke dukun langganan Yeonji. Dan singkatnya saat dirinya selesai dan mau keluar dari tempat itu, Buyeon yang panik dan buru-buru pun gak sengaja nabrak Buat. Di sini terlihat Buat pun melihat foto suaminya yang dibawa Buyeon. Yang ternyata alasan Buyeon ke dukun itu pun untuk meminta si dukun meramal penerornya itu. Dan singkat obrolan, si dukun pun mau diajak Buyeon menyingkirkan Pak dengan diiming-imingi bayaran duit yang banyak. 이 새끼 줄까 보살님 줄까 묻는 거예요. Sementara itu di kediamannya Jajun yang kian membaik dengan Hijong, terlihat Hijong yang sudah buta karena cinta pun goblok dan rela memutuskan hubungannya dengan calon suaminya. Gak lama terlihat Yeonji yang merasakan kalau akhir-akhir ini Hijong selalu bertingkah aneh padanya dan sudah mengetahui kalau ia lagi dekat dengan Jajun. Ia pun mendatangi Hijong untuk menanyakan keterlibatannya dengan si Eun. Namun karena Hijong yang menurutnya ia bukan lagi bawahan Yeonji dan sudah memegang aib Yeonji, ia pun membantah tuduhan itu dan mengancam si Yeonji bahwa dirinya sudah tidak takut lagi padanya, yang membuat Yeonji semakin terpojok dan pergi meninggalkan Hijong. 문동훈이랑 엮인 미녀니 알아야지.
내가 뭘 갖고 있을 줄 알고 이래. 감히. Di keesokan harinya di kantor polisi tempat Sarah ditahan, terlihat Hee-jong pun mendatanginya dengan niat menghancurkan pertemanan Sarah dan Yeonji. Di sini pintarnya Hee-jong menghancurkan pertemanan itu, ia pun memanas-manasi kasus Yeonji yang terkubur karena terkuaknya kasus Sarah. Dan terlihat Sarah yang termakan ucapan Hee-jong pun percaya, dan sepertinya Sarah pun akan merencanakan sesuatu pada Yeonji. 우연치고는 너무 절묘하지 않냐? Sementara itu di kediamannya Hee-jong yang lagi diberesin si Eun, terlihat Eun pun melihat setumpuk surat yang berada di laci dan dikirimkan dari si Kang untuk Hee-jong. Dan saat Eun membaca surat itu, bertepatan si Eun pun memperlihatkan Hee-jong yang lagi berkunjung di lapas si Kang. Terlihat tujuan Hee-jong berkunjung ke lapas itu pun untuk melamar pekerjaan dokter di lapas itu. Entah apa rencana Hee-jong selanjutnya, teman-teman. Di sini Mimin belum tahu. Namun saat Hee-jong berkeliling untuk melihat-lihat aktivitas lapas itu, seketika Kang si psikopat pun menyapa Hee-jong. Dan saat Hee-jong menanyakan alasan si Kang mengapa melakukan pembunuhan pada orang yang menolongnya alias Pak Mon, terlihat si Kang dengan lesang dan tidak merasa bersalah pun menjawabnya bahwa ia ingin menyiksa si Hee-jong, yang membuat si Hee-jong geram dan pergi meninggalkan lapas itu. Lalu Shin pun berpindah ke Pasun yang terlihat di hari itu ia pun telah memutuskan hubungannya dengan wanita simpanannya. Dan saat dirinya berkunjung ke toko si penjaga rumah duka, terlihat si penjaga pun memberitahu kalau rumah itu sudah terjual. Tapi meski begitu teman-teman, di sini si penjaga pun berbohong bahwa rahasia Pasun masih tersimpan rapi. Dan setelah si penjaga berbohong pada Pasun, ia pun langsung melaporkannya pada Hee-jong. Yang di sini kayaknya Hee-jong yang sudah mengetahui hal itu pun akan merencanakan sesuatu. Dan sesampainya Hee-jong di rumahnya itu, terlihat Eun yang sudah mengetahui sosok Hee-jong yang ceria, tapi di balik itu ia mempunyai beban yang sangat berat karena si Kang, ia pun mencoba menguatkan Hee-jong pada saat itu juga. Di keesokan harinya saat An memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolahannya, terlihat ia pun menyempatkan menyapa Yisol untuk meminta maaf karena suatu hal yang akan dilakukannya pada Yeonji. Dan sebelum An mengabari ibunya bahwa ia akan datang ke tempat ibunya, terlihat Shin pun beralih ke Yeonji yang akan bekerja. Tapi saat dirinya akan memasuki tempat kerjanya itu, ia pun didatangi pada detektif yang menanyakan di mana Yeonji saat malam Meo menghilang. Dan karena pertanyaan itu, Yeonji pun langsung menemui Pak Son untuk menyalahkan Pak Son yang tidak mencegah penyelidikan itu. Namun karena Pak Sonnya sudah selek dengan ibunya dan berniat untuk pensiun, lalu Shin pun terpotong dan berbalik yang sudah sampai di apartemennya. Namun saat Eun memergoki ibunya yang sedang bersama lelaki di apartemen itu yang membuat si ibu marah, Eun pun langsung to the point bahwa kedatangannya hanya untuk meminta ibunya pergi dari tempat itu. Tapi saat si ibu kampret yang tidak terima akan usiran itu, ia pun marah dan bertingkah seperti orang gila. Shin aslinya gila sih teman-teman. Kasihannya Eun menghadapi ibunya yang kampret seperti iblis. Dan parahnya di sini, saat si ibu mengetahui Eun trauma api, ia pun gila dan membakar tempat itu. Lalu Shin pun dilanjutkan dengan niat Pasun mengapa ia tidak menguburkan mayat Meo, yang ternyata di sini Pasun pun menggunakan mayat Meo itu untuk ajang pemerasan Yeonji. Dan saat itulah berita mayat Meo pun ditemukan polisi di gedung mana Sohee bunuh diri. 뭐라고요? Dan pada saat itulah berita mayat Meo pun ditemukan polisi di gedung di mana Sohee bunuh diri. Juga episode 13 ditutup dengan Eun yang bersyukur atas perlakuan iblis ibunya itu padanya. Untuk seperti apakah rencana Eun selanjutnya? Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 13 ini? Untuk kelanjutan episode selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar kalian gak ketinggalan konten Mimin. Mimin Rizal undur diri, mohon maaf dan terima kasih. 수면 네가 어쩔 거야? 죄송하다고, 잘못했다고 해. 하나도 안 변해서 정말